Bismillah, Ustaz. Alvan bertanya, jikalau istri menyatakan belum siap saat ini untuk dita'adud, perlu menyiapkan hati katanya ya. Apa yang perlu anak lakukan sebagai suami jika menginginkan untuk ta'adud? Istrinya belum siap katanya. Ya, tinggal dilihat saja. Ya, masing-masing suami bisa mengenali istrinya. Apalagi yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti tahulah ini sudah siap atau belum begitu. Dididik, disampaikan ilmu, diajarkan dan sebagainya sampai dia merasa bahwa istriku sudah paham atau sudah siap begitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ternyata bukan jadi kebaikan tetapi malah kejelekan. Ini sangat disayangkan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau engkau memang sudah melihat padanya sesuatu yang memang harus dita'adud. Kok bisa? Ada seseorang wanita yang harus dita'adud? Ada. Ya. Ketika dia demikian-demikian, ternyata obatnya adalah ta'adud begitu. Ada. Yang kata beberapa orang disebut dengan akhirud dawa al-kay. Obat terakhir itu adalah kay itu besi panas. Itu obat terakhir. Dikasih obat ini nggak sembuh, obat ini nggak sembuh, obat ini nggak sembuh, saya nikah lagi. Mau dia sabar, alhamdulillah. Nggak sabar karena sudah pol nasihatnya, sehingga mau pergilah. Ya, silahkan. Ini kadang-kadang malah sembuh begitu. Sudah terjadi yang seperti itu. Masya Allah. Ya. Ustadz, Ana mau tanya, apabila seorang istri yang tidak mau dipoligami atau belum siap untuk dipoligami, apakah termasuk dari ancaman Nabi yang bunyi hadisnya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jazakumullahu khairan. Nah, tergantung latar belakang mengapa dia tidak suka. Kalau dia tidak suka dipoligami adalah karena memang tidak suka dengan sunnah tersebut, Allah Maha tahu. Dan itu akan terkena ancaman tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nabi menyatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Itu bukan hanya nikah yang pertama, juga nikah yang kedua, ketiga atau keempat. Ini sunnahku kata Nabi. Kalau benci pada sunnahku berarti bukan golonganku. Tetapi kalau kemudian dia menyatakan, aku sungguh demi Allah dari hati aku tidak benci pada sunnah tersebut, tapi aku merasa aku tidak siap, atau dengan alasan-alasan yang dia tahu dirinya, kelemahan dirinya, maka sang suami bisa melihat pada istrinya apakah dia siap atau tidak siap. Artinya tidak dari ucapannya, ya. Kalau ucapannya kemungkinan besar nggak ada yang siap. Ya. Betul, Ustaz. Iya, gimana kamu siap? Oh enggak, nggak ada istri yang mengatakan saya siap. Ya. Tetapi suami bisa mendidik dan bisa melihat ini orang atau istri saya ini siap atau tidak siap. Gitu. Dengan berbagai macam cara lah ya, dengan berbagai macam tes-tes yang tidak terlihat kalau itu tes. Mungkin lebih paham lah ya. Ya, kalau suaminya lebih paham lah bagaimana istrinya. Nah, Ustaz. Jangan sampai mau ta'adud akhirnya bukan ta'adud tapi ganti istri. Itu yang sering terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jika sang suami ingin berpoligami justru istri marah-marah, dan apakah ini termasuk istri tidak qanaah terhadap suaminya? Mohon bimbingannya Ustaz. Nah, seorang istri ketika dita'adud marah-marah itu menunjukkan kalau dia masih cinta pada suaminya. Artinya dia betul-betul cinta pada suaminya dan dia merasa cemburu kalau dia menikah lagi. Tetapi yang saya nasihatkan kepada sang istri, hendaklah dia harus sabar sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bab kita ini. Sabar, tetap di atas sunnah, tetap di atas agama, jangan melakukan hal-hal yang menyelisihi Quran dan sunnah. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat. Barakallahu fikum. Afan Ustadz, Ana izin bertanya, jika seorang suami mampu untuk berpoligami, namun sang istri malah minta bercerai, apakah sang istri ini tidak qanaah? Padahal sang suami ini ingin berpoligami demi menurunkan syahwatnya. Jazakumullahu khairan.
istrinya minta cerai. Mungkin izin beliau kayaknya, izin sama istrinya, tapi istrinya minta cerai mungkin. Apakah termasuk? Ya, seorang suami ketika ingin berpoligami, ingin ta'addud, hendaklah sudah mempersiapkan istrinya baik-baik, mempersiapkan istrinya matang-matang, sudah mendidiknya, sudah memberikan ilmu padanya, sudah, sehingga ketika dia akan ta'addud dia sudah yakin bahwa istri saya akan bisa tabah, bisa kokoh, kuat dan seterusnya. Kalau sudah ghalabatul dhann, yakni ghalabatul dhann itu dugaan kuat, mampu dan kuat, memiliki ilmu tabah, bismillah, tawakal Allah, silahkan kerjakan sehingga engkau benar-benar berta'addud. Karena sebab banyak orang yang karena salah perhitungan, maka yang dilakukan oleh dia bukan ta'addud tapi ganti istri. Sebab ketika dia ta'addud, istri yang pertama minta cerai, berantakan, bubar, maka tetap saja satu. Maka saya akan katakan kamu masih belum ta'addud karena masih satu istrinya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ta'addud itu adalah sunnatul rijal. Sunnatul rijal artinya sunnahnya orang-orang laki-laki yang kuat, laki-laki yang memang benar-benar memiliki rujulah, kepemimpinan. Dia bisa memimpin sekian istri dengan baik, dengan adil, dengan rahmat, dengan kasih sayang, sehingga berjalan dengan baik dalam segala sisinya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada istrinya agar kembali sabar dan tidak meminta cerai dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada siapa-siapa yang berniat baik. Wallahu taala alam. Apakah benar syarat menjadi solehah harus mau dipoligami? Wanita solehah itu apakah benar itu berarti jadi syaratnya harus mau dipoligami gitu? Apakah itu syarat yang harus dapat masukkan ke surga? Kalau kita tanyakan pada seluruh wanita apakah mau dipoligami, mungkin jawaban mereka semuanya nggak mau. Yeah. Karena mereka memiliki sifat cemburu. Oleh karena itu kewajiban suami untuk mendidik mereka hingga dia paham kalau istrinya ketika dipoligami kecemburuannya tidak sampai kepada perkara yang menyelisihi syariat atau bahkan meminta cerai dan sebagainya. Karena seorang yang memiliki iman dan ilmu, dia tahu al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Mereka-mereka yang minta cerai, wanita-wanita yang minta cerai karena sesuatu yang tidak syar'i, itu adalah munafiqat, orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang saleh atau wanita yang salihah memiliki sekian banyak ciri-ciri. Karena namanya iman yazid wa yanqus. Iman dengan iman yang lainnya, antara orang dengan orang lainnya, wanita dengan wanita yang lainnya, yatafawat, berbeda-beda. Ini saleh, yang ini salehah, yang ini lebih salehah. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau ada orang yang tidak kuat kemudian dikatakan tidak salehah. Artinya sebatas itulah iman dia. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah seorang suami bisa memperhatikan dan mendidik istrinya dalam masalah syariat dan keimanan, sehingga ketika mereka cemburu, kecemburuannya tidak sampai menyelisihi syariat, tidak sampai menentang agama, apalagi menentang sunnah. Barakallahu fikum. Kalau seorang suami nikah diam-diam dengan alasan izin istri pertama bukanlah syarat, bukankah ketidakterusterangannya malah akan menimbulkan kebohongan-kebohongan selanjutnya dan datangnya sifat tidak adil dan malah akan menyakiti istri dan anak-anaknya? Pertanyaan atau pemberitahuan? Sepertinya pemberitahuan sekaligus minta nasihat, tapi dijawab sendiri gitu ya. Khair insyaallah. Nah, nikah diam-diam itu memang repotnya di situ. Biasanya tidak bisa adil. Biasanya mereka nikah diam-diam kemudian tidak bisa adil. Biasanya yang dikalahkan adalah istri yang baru dinikahi. Dan mereka biasanya ridho, udah biar walaupun seminggu sekali tidak apa-apa begitu. Barakallahu fikum. Walaupun sungguhnya nanti akan ada masalah yang lain di sana, sehingga kalau saya sarankan wallahu ta'ala alam untuk
terang-terangan untuk menyatakan dengan tegas bahwa saya sudah menikah. Tentunya dengan mendidik mereka, para istri tadi, agar ketika disampaikan padanya bahwa dia sudah ta'adud, sudah menikah, dia siap begitu. Atau kalaupun ada kecemburuan, tidak sampai merusak rumah tangganya, tidak sampai menghancurkan rumah tangganya yang akhirnya justru bukan yang diharapkan, tetapi justru sebaliknya. Nasallahu alaihi wasallam.